pertumbuhan ekonomi kita yang ditargetkan tetap berada di level yang cukup agresif, banyak yang mengatakannya di level 5%. Ini Anda melihatnya seperti apa sih? Dan kalau kita berkaca terhadap pertumbuhan asuransi, khusus asuransi jiwa sendiri, ini seperti apa Pak Hengki? Ya, kalau kita melihatnya adalah kita menyambut positif ya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, terutama untuk proyeksi tahun 2026 ya, di mana pemerintah sendiri menargetkan pertumbuhan sebesar 5,4%. Dan kalau kita lihat sendiri angka-angka asumsinya pun cukup realistis. Kemudian untuk kalau kita lihat memang semester 1 di industri asuransi jiwa sendiri kita mengalami penurunan sekitar 1% untuk pendapatan premi. Tapi kalau kita bedah lebih dalam lagi, penurunan premi memang kita lihat dari sisi bisnis barunya mengalami penurunan sekitar 6,2%, tetapi dari sisi premi lanjutannya justru mengalami peningkatan sekitar 6,1%. Oke. Kemudian kalau kita bedah lebih lanjut, dari jumlah polis maupun jumlah tertanggung itu sebenarnya dua-duanya mengalami kenaikan. Jumlah polis sendiri mengalami kenaikan 16,5%, jumlah tertanggungnya mengalami kenaikan 8,8%. Nah ini sebenarnya artinya bahwa walaupun dalam kondisi mungkin yang saat ini di tengah tantangan kondisi ekonomi, masyarakat tetap melakukan pembelian asuransi. Nah kemudian yang menggembirakan juga dari sisi masyarakat yang sudah mempunyai produk asuransi atau polis asuransi tetap mempertahankan polisnya. Sehingga dari kita lihat kalau premi lanjutannya meningkat 6,1%, kemudian dari jumlah polisnya sendiri juga mengalami peningkatan. Memang ada dari sisi penyesuaian. Penyesuaian dalam hal ini mungkin dari sisi uang pertanggungannya diturunkan, sehingga rata-rata preminya pun menurun, sehingga ini berpengaruh terhadap pendapatan premi bisnis baru. Oke, berarti bisa dikatakan sebenarnya pertumbuhannya pun juga ada begitu ya untuk industri secara keseluruhan. Jadi kalau kita bilang season atau iklim di situasi industri asuransi saat ini bisa dikatakan apa Pak? Demand-nya memang juga ada penambahan begitu. Apakah ada perubahan tren masyarakat, misalnya perubahan jenis asuransi tertentu yang diinginkan atau seperti apa? Kalau kita lihat dari sisi produk sendiri kan sudah mulai bergeser. Dari produk yang tadinya kebanyakan produk unit link atau PAID atau produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, kemudian sekarang sudah bergeser menjadi produk tradisional. Artinya mungkin masyarakat lebih memilih mengcover resikonya saja, investasinya mungkin mereka melakukan di tempat yang lain. Nah, kemudian awareness masyarakat sendiri, kalau kita lihat berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan yang dilakukan oleh OJK, yang dirilis kemarin Mei 2025, literasi sendiri mengalami kenaikan. Kalau untuk industri asuransi dari sekitar 36,9 menjadi 45,45%. Kemudian dari sisi inklusi sendiri juga cukup baik, meningkat dari 12,12% menjadi sekitar 28,5%. Jadi itu saya rasa itu juga terrefleksi dalam penambahan jumlah tertanggung di industri asuransi jiwa maupun penambahan jumlah polis di industri asuransi jiwa. Baik, kalau dari sisi performanya Ciputra Life sendiri sampai dengan semester 1 nih 2025 ini seperti apa nih Pak Hengki? Kalau dari sisi pendapatan premi memang kita mengalami sedikit penurunan. Jadi pendapatan premi kami 253 miliar dibandingkan dengan tahun lalu mengalami penurunan sekitar 14%. Tetapi kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan investasi sendiri, hasil investasi kami justru mengalami peningkatan sebesar 50%. Dari sebelumnya 17 miliar, sekarang 25,8 miliar. Ini menyebabkan dari sisi profit, laba komprehensif kami mengalami kenaikan 176% atau hampir 3 kali lipat, bahkan dari sekitar 10,9 miliar sekarang per Juni 2025 itu sekitar 30,1 miliar. Oke, berarti sebenarnya cukup signifikan ya. Cukup baik. Cukup baik ya kalau dilihat. Nah, kalau kita lihat nih Pak, seberapa jauh sebenarnya saat ini penerapan dari PSAK 117 ya, 117 ini berpengaruh dalam penyajian laporan keuangan perseroan di semester 1 2025 ini Pak? Iya, memang kalau misalnya kita lihat Mbak Maria, memang PSAK 117 ini kan tujuan mengubah cara pengakuan premi, perhitungan liabilitas maupun perhitungan keuntungan kontrak asuransi, sehingga harapan ke depan adalah terjadi lebih baik, transparansinya lebih baik, akuntabilitasnya juga lebih baik, kemudian daya banding laporan keuangannya bisa dilakukan secara global. Ya, kalau kita analogikan di perbankan mungkin ya, kalau di perbankan itu kan deposito simpanan nasabah itu kan tidak
dianggap sebagai penerimaan oleh bank. Yang dianggap sebagai penerimaan adalah margin atau selisih antara bunga yang dia peroleh dari pinjaman nasabah dan bunga yang dia bayarkan. Nah, sedangkan di asuransi sekarang kan premi adalah semua yang dibayarkan oleh nasabah. Ya, ke depan ini akan berubah sehingga otomatis mungkin kalau kita lihat kemarin masih ada isu, kok perusahaan asuransi preminya mungkin sangat besar, kok tiba-tiba mengalami masalah keuangan. Ya, ke depan harapannya tidak ada lagi yang seperti ini karena transparansinya udah semakin jelas. Artinya dari sisi pengakuan keuntungannya pun lebih fair. Jadi keuntungan yang untuk satu polis yang sifatnya jangka panjang itu nggak boleh diakuin langsung di depan semuanya. Tapi harus diamortisasi berdasarkan kontrak polisnya. Sedangkan kalau polis tersebut merugi, harus diakuin di depan malahan. Nah, ini jadi ke depan harapannya dengan implementasi yang semua perusahaan asuransi harus lakukan nanti per tahun buku akhir 2025 ini dengan komparatif 2024 akan terlihat ke depannya akan semakin baik. Dari sisi kinerjanya juga akan lebih tertracking juga ya? Dari sisi kinerjanya diukurnya akan lebih fair.